saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Haleluya, sama-sama. Mari katakan sama-sama, ku selalu percaya. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Amin. Katakan, ku selalu percaya, ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Mari angkat tangan. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Ya Tuhan yang dahsyat bekerja. Walaupun mata kita belum melihat, mata kita tidak melihat, tetapi iman kita percaya kepadanya. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Ku angkat suara
berkuasa, Kau berkuasa, dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Naikkan pujian ini sama-sama. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari cepat bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya.
Salam sejahtera kekasih Kristus. Tuhan Yesus tetap baik hari ini. Dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya berdoa supaya di bulan yang baru ini, anugerah kasih karunia Tuhan, bahkan berkat dan mujizat supranatural terjadi bagi kehidupan kita sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya berdoa setiap saudara bersama-sama dengan saya tenggelam dalam firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus bekerja, melawat kita, menjamah kita dimanapun dan dengan siapapun kita bersama-sama saat ini. Saya memberi judul penanam atau penerus benih. Penanam atau penerus benih. Mari kita buka di 2 Korintus 9 ayat 8. Dalam terjemahan The Message dikatakan, God can pour on the blessing in astonishing ways, so that you are ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan, bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Ayat yang luar biasa, bahwa Tuhan rindu untuk melimpahkan berkat. Katakan sama-sama, melimpahkan berkat. Ya, Dia rindu melimpahkan berkat supaya apa? Saya dan saudara selalu siap, selalu ready, selalu siap untuk segala sesuatunya, supaya saudara, waktu kita ada dalam sebuah kelimpahan menurut ukuran dan standar ilahi, saudara, selalu mempunyai apa yang saya dan saudara butuhkan. Itu apa? Yang kita butuhkan agar kita berkelebihan, dan kelebihan itu dua hal. Untuk berbuat baik dan beramal. Katakan sama-sama, berbuat baik dan beramal. Yes. Saudara, uang itu adalah alat uji Tuhan untuk kita. Uang itu benda mati, kertas biasa, logam biasa. Tapi begitu itu ada di tangan seorang manusia, maka ada kekuatan, ada power di dalam benda mati itu yang akan menentukan banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, waktu kita siap terima berkat yang supranatural, uang itu adalah alat uji kita dari Tuhan. Karena Tuhan sanggup dan berkuasa, saudara, untuk melimpahkan berkat yang melimpah ruah. Tadi ayat yang kita baca. Tujuan kelimpahan, ya, supaya apa? Saya dan saudara yang pertama bisa untuk berbuat baik dan beramal. Katakan sama-sama, berbuat baik dan beramal. Jadi berkat. Saudara, berbuat baik itu beda dengan beramal. Berbuat baik itu pada umumnya ditujukan kepada orang yang layak untuk menerima. Alkitab katakan orang yang di dekat kita. Terutama kepada saudara seiman. Alkitab katakan juga untuk keluarga kita. Kalau kita nggak memelihara keluarga kita sama dengan orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang serius. Jadi yang pertama, berbuat baik itu sasarannya kepada lingkaran terdekat kita, keluarga dan saudara seiman. Tapi ayat tadi dikatakan bahwa ada kata beramal. Kita siap untuk mengerjakan amal. Amal itu ditujukan kepada orang yang sebenarnya nggak layak untuk menerima. Orang yang tidak bisa membalas apa yang saya dan saudara kerjakan. Dengan kata lain, beramal itu adalah posisi waktu kita menabur dan berkorban. Yang percaya katakan amin. Dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita mengenal ada kata budaya, saudara. Saya ulang-ulang dari beberapa minggu firman Tuhan sejak bulan kemarin. Kita perlu mengembangkan budaya-budaya ilahi. Yang penting, saudara, budaya dalam hal keuangan salah satunya adalah budaya murah hati, generosity. Apa itu budaya, saudara? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh satu komunitas, tetapi tidak berhenti sampai di generasi yang mengerjakan itu mungkin awal, tapi diwariskan, diteruskan dari generasi ke generasi. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, murah hati itu merupakan salah satu buah roh yang harus dibudayakan. Tujuan kelimpahan dari 2 Korintus 9 ayat 8 tadi, yaitu kita berbuat baik dan beramal. Kita murah hati itu harus dibudayakan. Karena dia adalah salah satu buah roh. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ini adalah salah satu buah roh yang akan keluar. Ya, buah kasih
yang lahir menjadi sebuah tindakan yang dituntun oleh Roh Kudus, itu murah hati. Dan kemudian kita peka. Peka itu artinya kita sensitif melihat dan cepat menyadari di mana ada satu kebutuhan. Ya, atau ada orang-orang di sekitar kita yang layak untuk menerima kemurahan itu. Saudara, mengelola keuangan, berkat yang Tuhan percayakan, ditambah dengan budaya murah hati, buah roh yang kita kerjakan, itu menjadi sebuah, kalau saya pakai istilah adalah duet maut, paket combo yang luar biasa. Kuasa Tuhan akan dicurahkan buat saya dan saudara. Pada waktu kita bisa mengelola keuangan, mengelola berkat dengan baik, plus ditambah dengan budaya kemurahan hati yang dikembangkan karena kita memiliki buah-buah roh. Sampai di sini saya berdoa supaya saudara dijamah Tuhan dengan luar biasa. Jadi saudara, kita rindu untuk bisa mewariskan budaya itu dari generasi ke generasi. Nah, maka dari itu karena kita rindu, berapa banyak saudara yang rindu? Amin. Saudara di manapun kau ada saat-saat ini beribadah, mari kita rindu. Oleh sebab kita rindu supaya generasi di bawah kita tidak mengalami hal-hal yang buruk dari generasi sebelumnya atau sampai di saya dan saudara. Kita harus, saya pakai istilah belajar menjadi pengelola yang baik, bukan pemilik yang rakus untuk hal keuangan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan. Katakan sama-sama, pengelola yang baik. 2, 3, pengelola yang baik. Minggu lalu Bapak Gembala berkhotbah tentang bagaimana mujizat, bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan. Saudara bisa belajar kembali bersama-sama dengan baik bahan itu. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Pelit itu bukan soal gak mau memberi. Jadi pelit itu bukan soal tidak mau memberi atau jumlah pemberian. Pelit, lawan dari generosity, murah hati, itu soal hati yang selalu merasa kurang dan kurang memberi yang terbaik apa yang seharusnya mampu diberikan. Amin, saudara. Jadi sifat pelit, lawan dari murah hati itu bukan soal jumlahnya atau bukan soal saya gak mau memberi, bukan. Tapi kita punya hati yang berlawanan dengan buah roh murah hati. Pada waktu kita selalu merasa kurang untuk diri sendiri dan kita memberikan kemudian bukan yang terbaik. Saudara, ada kisah di Alkitab. Janda miskin itu Tuhan Yesus lihat. Dia memberi paling rendah mungkin di antara semua. Tapi dia memberi yang terbaik dari apa yang dia mampu berikan. Nah, waktu kita berlawanan dengan murah hati, kita sedang memberi tidak sesuai dengan kemampuan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Dan seorang pengelola yang baik, dia mampu untuk mengelola itu sehingga senantiasa dipakai Tuhan untuk memberi, menabur dengan yang terbaik dan dalam tuntunan Roh Kudus. Ada beberapa hal penting yang kita mau belajar saudara dalam prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama yaitu mengelola. Katakan sama-sama mengelola. Saudara, ini merupakan disiplin roh mengelola itu. Ya, yang pertama disiplin roh dalam pengelolaan keuangan itu adalah mengelola. Ya, seorang pengelola yang baik adalah orang yang mengelola sesuatu yang bukan miliknya. Ya, artinya Tuhan yang menjadi pemilik. Bisakah saudara dan saya menyerahkan hak bahwa kita bukan pemilik keuangan kita nggak bisa seenak-enaknya dengan berkat yang Tuhan percayakan. Pengelola yang baik akan berfokus pada keinginan, pertama, kepentingan dan kesenangan si pemilik. Kalau saudara punya karyawan, saudara punya pekerja, dia harus bekerja, dia harus mengelola tanggung jawab yang kita berikan, harus sesuai apa? Keinginan, kepentingan dan kesenangan si pemilik. Bukan yang mengelola punya mau kepentingan pengelola, bukan. Keuangan kita adalah milik Tuhan. Saya ulang-ulangi, dan kita adalah pengelolanya. Saudara, pengelola yang berhasil adalah jika ia dapat mengelola dengan baik dan benar semua yang dipercayakan oleh tuannya. Tahukah saudara, tidak banyak orang yang sadar salah satu hal penting. Salah satunya ya, ini hanya salah satu, yaitu persepuluhan. Persepuluhan adalah tempat pengujian Tuhan atas hidup seseorang. Yang kedua, di dalam persembahan-persembahan atau pengelolaan keuangan yang lain.
Amsal 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita buka sekarang di Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Tuhan katakan hal yang tegas. Bahwa waktu kita benar di dalam mengelola keuangan, bahwasanya aku tidak berubah. Wow, saudara, Tuhan sendiri yang menetapkan dengan meyakinkan bahwa Dia tidak berubah di dalam perjanjiannya terhadap saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, menghormati Tuhan, saudara boleh catat ini, menghormati Tuhan dalam keuangan artinya mendahulukan Tuhan dalam keuangan kita. Itu arti menghormati Tuhan dalam keuangan. Tadi kita baca di Amsal bahwa hasil pertama artinya apa saudara? Yang terbaik itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan persepuluhan adalah tanda kita. Salah satu tanda kita menghormati Tuhan. Persepuluhan itu bukan persembahan, mempersembahkan. Tetapi persepuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Artinya saudara, itu bukan milik saya dan saudara, tetapi milik Tuhan. Waktu kita mengerjakan ini bukan karena ingin berkat dan takut kutuk, karena kita mencintai Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan di dalam pengelolaan keuangan kita. Tadi dikatakan bahwa itu yang akan menghasilkan lumbung melimpah. Kata melimpah dan berkat, setiap ukuran kita berbeda. Saya ulang, kata melimpah dan berkat setiap kita itu berbeda. Tadi saya di pembukaan katakan bahwa uang itu alat uji, uang itu yang akan membesarkan kapasitas berkat dari seseorang. Semakin seseorang menjadi pengelola yang bisa dipercaya, setuju saudara kalau saya katakan ini kalimat, maka semakin besar betul berapa atau semakin besar kapasitas kepercayaan yang Tuhan akan berikan. Jika 1/10 milik Tuhan kita tidak kembalikan, artinya kita sedang apa saudara? Kita sedang mempraktekkan bahwa Tuhan tidak berkuasa dan menjaga atas seluruh keuangan kita. Tanda kasih adalah kita melakukan karena kita hormat dan mengasihi, bukan karena terpaksa dan rasa takut. Garis bawah ini, bagi saudara jemaat di Arauna, saudara kenal betul. Kita sebagai hamba Tuhan membawa pengajaran bahwa kita mengerjakan itu bukan karena takut kutuk, ingin berkat. Tapi karena rasa cinta, disiplin rohani dan dilakukan karena apa saudara? Cinta kepada Tuhan. Dan dikerjakan dengan apa? Sukacita dan sukarela. Amin. Saudara, disiplin roh yang kedua adalah menabur. Katakan sama-sama menabur. Kenapa menabur itu penting, saudara? Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Menabur itu yang akan menghasilkan tuaian. Taburan menghasilkan tuaian. Dan jumlah tuaian tidak pernah bisa kita atur datangnya, saudara. Dan jumlahnya. Tuaian, saudara, selalu lebih besar, lebih banyak dari apa yang ditabur. Satu benih kecil, biji apel, waktu ditanam, bertumbuh dengan benar dan subur, pada waktu dituai sudah bukan hanya satu buah apel saja. Dari satu biji itu ada ratusan bahkan mungkin apel yang akan dituai. Amin. Sudah, karena tuaian selalu besar, tuaian selalu lebih besar, tuaian selalu lebih banyak dari apa yang kita tabur. Plus, saudara harus mengerti, saya ulang-ulang, besar kecilnya tergantung kapasitas yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Mungkin saya diberi kapasitas 30, ada orang yang diberi kapasitas 60. Mari temukan kapasitasmu pada waktu kau mengasihi Tuhan dalam mengelola keuangan. Ada orang yang seharusnya saudara mengerti ini. Apa yang saya maksudkan begini saudara. Taburan kita itu ditentukan oleh tanah di mana benih itu ditanam. Mari kita buka Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Janganlah menabur di tempat duri tumbuh.
Jadi ternyata benih itu kadang bisa tidak bertumbuh, tapi kita mesti cari tanah yang subur. Artinya harus diperhatikan, tuaian tergantung kepada tempat benih itu ditanam dan bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Jangan menabur di tempat duri tumbuh, tempat yang penuh kekhawatiran. Ya, tanah hati, tanah tempat ditaburin itu entah itu plan atau orang, tempat yang penuh dengan kekhawatiran, tempat yang memandang kekayaan, kenikmatan hidup sebagai pengejaran. Nggak bisa saudara kita kerjakan itu. Tempat di mana penuh dengan ketidakdisiplinan, karakter, attitude seseorang dalam disiplin yang kurang dan boros, itu bukan tanah yang subur. Kalau saya boleh katakan, Yeremia 4 ayat 3 dikatakan buka tanah yang baru. Perhatikan intinya gitu saudara, di tanah mana engkau akan menanamkan benihmu. Ada orang yang harusnya tuaiannya banyak, tapi gagal untuk menuai karena terus menerus tidak mau berubah, tidak disiplin, menyingkirkan semua hal yang membuat tanahnya tetap tidak baik untuk ditaburi benih apapun itu. Sehingga pada akhirnya tidak menghasilkan tuaian. Yang berikutnya saudara, jadi pertama tadi mengelola, menabur, yang ketiga adalah menabung. Ya. Menabung itu adalah disiplin jiwa. Kalau yang sebelum tadi ada disiplin roh, manusia itu tubuh, jiwa, roh. Disiplin jiwa yaitu menabung. Ini saudara bagian yang banyak hilang hari-hari ini. Dunia sekitar bahkan orang tua zaman sekarang justru menjadi pemicu gaya hidup konsumerisme, boros, menghambur-hamburkan sumber daya yang Tuhan tanam dalam kehidupan seseorang. Data dari otoritas jasa keuangan di bangsa kita, saudara, anak-anak muda terhalang untuk bisa KPR, kredit kepemilikan rumah. Kenapa? Karena terjebak di dalam pinjaman-pinjaman online. Pembayaran yang tidak langsung, kartu kredit seperti itu. Hal ini kita perlu berdoa supaya Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya menghancurkan sifat atau budaya konsumerisme ini di bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Amsal 13 ayat 22 mengatakan seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa, wah ini keren saudara, disimpan bagi orang benar. Aneh saudara. Ya, bahwa ada kekayaan yang besar, yang supranatural, yang dari orang berdosa kumpul disimpan untuk orang-orang benar. Saudara, kita belajar apa? Warisan adalah harta atau sesuatu yang berharga yang akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Ahli artinya orang yang berhak dan mampu sanggup menerima warisan. Makanya disebut ahli waris. Secara normal orang tidak akan memberikan warisan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang nilainya besar, kepada orang yang tidak ahli. Artinya apa? Orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saudara, waktu orang itu bertanggung jawab, mampu menerima kapasitas yang besar, itulah yang disebut ahli waris. Dan orang benar itu meninggalkan warisan kepada siapa? Yang tadi Amsal 13 ayat 22. Anak cucu. Ada 2 generasi di bawah kita yang disiapkan untuk menuai apa yang saya dan saudara taburkan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita meninggalkan warisan, Alkitab itu kasih standar ya minimal di 2 keturunan seperti itu. Bahkan saudara, waktu kita mengelola dengan benar, kita menyimpan dengan benar, kita menabung, berinvestasi dengan benar, terjadi tuaian supranatural yang tadi kita baca. Jika benar di langkah pertama, maka dikatakan kekayaan orang berdosa, mereka yang tidak takut dan tidak cinta Tuhan, itu justru dilimpahkan buat saya dan saudara. Ini ayat-ayat profetis buat saya dan saudara. Apa yang sedang kau hadapi saat ini? Tabur terus benih yang benar, tabur di tanah yang subur, dengan kerja sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, mengelola sebagai pengelola yang baik. Ada waktunya, ada tuaian supranatural yang disimpan hanya diberikan kepada orang yang benar. Katakan amin. Menabung itu adalah disiplin jiwa, saudara. Teknis, praktikal, yang praktis. Tabungan yang baik salah satunya adalah diinvestasikan dalam aset atau hal-hal yang tidak mengalami depresiasi, penyusutan yang penurunan nilai yang semakin hari semakin terlalu cepat begitu.
Dan saudara tahu benda-benda ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu salah satu bentuk simpanan atau investasi yang terbaik. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi saya dan saudara. Berikutnya saudara yang penting dalam prinsip pengelolaan keuangan yaitu disiplin jasmani. Dalam hal apa? Membelanjakan, spending. Bagian ini merupakan salah satu jebakan yang banyak kemudian menghancurkan hidup seseorang. Saudara, tidak ada yang salah dengan membelanjakan dari keuangan kita. Hanya berapa besar dan untuk apa. Catat ini. Berapa besar dan untuk apa. Itu yang butuh hikmat serta perencanaan. Di beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya mengatakan bahwa hikmat itu di atas knowledge and smart. Ada waktu-waktunya 1 tambah 1 itu tidak selalu sama dengan 2. Itulah kerjanya hikmat. Tahukah saudara bahwa kita perlu hikmat untuk apa? Untuk membelanjakan. Tidak ada yang salah dengan kita harus membelanjakan. Tetapi berapa besarnya, saya ulang lagi, dan untuk apa? Itu yang butuh hikmat, butuh perencanaan, butuh planning. Kemudian juga saudara, berapa prosentase atau berapa bagian yang kita belanjakan dari total penerimaan dari keuangan kita. Ya, saya punya latar belakang pendidikan keuangan dan saya senang sekali menolong, membantu domba-domba jemaat yang jiwa-jiwa yang Tuhan kirim untuk saya layani. Karena Tuhan itu sumber hikmat untuk itu. Salah satu hikmat saudara, jangan kredit atau jangan mencicil untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Yang tidak ada nilai jangka panjangnya, tidak ada nilai investasi. Kita nggak perlu kredit hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan, bukan kebutuhan. Atau kita bisa menyicil atau kita bisa kredit seperti contoh yang punya nilai investasi yang besar. Jangan membiasakan kredit untuk hal atau barang-barang yang konsumtif yang tidak bernilai panjang atau bernilai investasi. Contoh sederhana saudara, kalau kita mau melatih budaya ini buat anak-anak kita, membiasakan untuk makan apa yang sudah disediakan di atas meja. Ya, menghabiskan makanan yang ada, baru ambil yang baru. Saudara mungkin senyum-senyum, aduh Bu, Kak, ini kenapa hal-hal sepele disampaikan dalam firman Tuhan. Saudara, dalam hal kecil itu yang akan mempengaruhi hal besar Tuhan percayakan. Orang yang setia dalam hal kecil dipercaya dalam hal yang besar. Kebiasaan makan, menghabiskan dulu baru ambil. Tidak sisa-sisa. Ini sedikit intermezzo. Seringkali saya sangat terganggu saudara, orang mengambil botol atau katakanlah minuman kemasan. Hanya diteguk sedikit, dibiarkan sisa. Itu akan terbuang dengan percuma. Kalau kita nggak bisa setia, kita nggak bisa dipercaya dalam hal kecil. Bagaimana bisa Tuhan bisa percayakan kita kepada hal yang besar? Saya berdoa supaya saudara, anak cucu kita perkasa di bumi. Dipakai Tuhan untuk punya hikmat mengelola seperti Yusuf. Sama juga saudara berlaku untuk mainan, barang, waktu. Itu ujian-ujian kita. Waktu kita masih punya barang ini untuk apa beli yang baru? Kalau masih ada yang bagus atau kita sudah nggak pakai, jangan tunggu rusak. Kita bisa nabur, kita bisa perhatikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi saluran berkat. Saya mengajar di anak-anak sekolah minggu. Kita mesti jadi channel of blessing. Saluran itu tempat air mengalir, berkat mengalir, salurannya harus ada. Orang-orang yang dipakai saluran Tuhan luar biasa akan dipakai Tuhan dengan dipercayakan kapasitas yang besar. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya berdoa. Seringkali dalam hidup saya dan saudara ada 2 jenis generasi, saudara. Ya, generasi penanam benih dan generasi penerus benih yang akan menuai benih yang ditanam. Setiap siklus kehidupan yang terjadi dari generasi ke generasi di atas kita, saya dan di bawah kita, selalu akan dimulai dari generasi yang menjadi penanam benih. Apa yang menjadi ciri kalau saya dan saudara adalah seorang atau generasi yang menanam benih? Orang-orang itu memulai sebuah warisan dan budaya yang benar serta saleh. Berjuang dengan tidak mudah. Memikul beban yang sepertinya tidak kunjung selesai. Menahan pencapaian kepuasan diri sendiri untuk menyiapkan jalan naik bagi generasi berikutnya. Saya mau nangis waktu bicara ini. Mungkin ada engkau yang waktu engkau dipulihkan Tuhan, engkau adalah generasi penanam benih.
rasanya letih, rasanya begitu berat beban. Untuk diri sendiri saudara harus disiplin betul. Karena saudara harus mengatur segala hal. Saudara harus menabur, saudara harus mengerjakan banyak hal. Saudara harus memikul beban yang gak selesai-selesai sepertinya. Saya mau katakan, kalau engkau kerjakan karena engkau tahu engkau pengelola dan Tuhan pemilik keuanganmu, pemilik berkatmu, Tuhan akan percayakan hal-hal besar. Izinkan Tuhan menyembuhkan batinmu, mengangkat setiap bebanmu saat ini kalau engkau menjadi generasi yang penanam benih. Yang kedua, sedangkan generasi penerus benih, ada generasi apa saudara? Memiliki titik pijak, sudah punya pondasi karena ada generasi di atasnya yang membangun karya, membangun fondasi dasar yang baik. Sehingga generasi penerus benih ini adalah mereka punya titik pijak, mereka punya pondasi untuk membangun karya yang lebih besar, dampak serta pengaruhnya dibandingkan generasi sebelumnya. Melanjutkan sesuatu yang sudah bertumbuh, tidak lagi memulai dari nol atau bahkan minus, hancur. Sehingga generasi penerus benih adalah generasi yang fokus kepada dua hal penting, multiplikasi anugerah dan berkat Tuhan dan juga mengembangkan. Sehingga saudara sebagai hasil dari kehidupan yang benar ya di hadapan Tuhan dan berhikmat dalam mengelola keuangan ilahi, maka tadi Amsal katakan anak cucu kita tidak harus bergumul untuk hal-hal pokok ya, rumah, kebutuhan hidup, sehingga generasi saya mengalami itu saudara. Takut akan masa depan, tidak bisa sepenuhnya menyerahkan diri untuk di ladang pelayanan, takut jika tidak ada jaminan. Kenapa ada ketakutan? Karena trauma trauma masa kanak-kanak yang tidak dipersiapkan oleh generasi sebelumnya. Tetapi waktu kita benar dalam pengelolaan, kita menjadi generasi yang mungkin saat ini atau yang lalu menjadi penanam benih. Generasi di bawah kita, generasi anak cucu kita, mereka akan fokus tuh apa? Tujuan ilahi yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Akan ada anak-anak yang ready waktu Tuhan panggil bagi pelayanan, yang ready pada waktu di marketplace, dia berhasil dalam keuangan, tapi juga dia tidak ragu-ragu memakai semua talenta keuangan berkatnya untuk memultiplikasikan dan mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, ada satu hal yang penting kita perlu garis bawahi. Semakin berhasil dan disiplin seorang, maka semakin dia akan mampu mengelola berkat-berkat yang besar. Saya punya satu kata-kata yang saya pegang, saudara. Sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Saudara, mungkin kita sedang sederhana, saudara sedang menanam, generasi yang menanam benih. Seperti yang saya pernah alami. Enggak mudah. Izinkan Tuhan menjadikan kau pengelola yang besar. Sehingga generasi anak cucu di bawah kita mengalami tujuan ilahi yang dahsyat. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang multiplikasi, orang yang mengembangkan hal-hal yang Tuhan tanam dari generasi sebelumnya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu saat ini. Bahwa Tuhan yang akan memberkati. Kalau engkau sedang ada beban keuangan, izinkan Roh Kudus memberi hikmat dari firman Tuhan yang kita dengar. Bahwa Tuhan yang menjamin kalau engkau menjadi tanah yang subur untuk benih itu bisa bertumbuh, Tuhan akan pakai itu dengan luar biasa. Mari sembah Tuhan. Yakin bahwa Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak seperti generasi di atas kita mungkin yang tidak menyiapkan jalan yang benar. Izinkan Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa tidak ada sehelai rambut pun bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan yang akan menjamin hidup saya dan saudara. Anak, cucu, orang benar akan diberkati. Bapa di surga mau mengangkat tangan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengejar kami dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Berkati, sembuhkan yang sakit. Kalau ada di antara kami yang sedang ada masalah keuangan, ada beban Tuhan, yang pertama biar kami bertobat untuk jadi pengelola yang baik. Kami mengelola dengan benar, kami mendahulukan kebutuhan bukan keinginan. Kalau ada yang tidak disiplin, biar saat ini jamah hati kami bertobat untuk menjadi pengelola yang baik. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami. Berdoa untuk generasi anak-anak muda. Tuhan, biar roh yang tertib, Tuhan, kedisiplinan dan pengatur keuangan dicurahkan atas bangsa ini. Khususnya bagi anak-anak muda. Tuhan, Engkau mengerjakan gelombang pertobatan untuk pengelolaan keuangan.
Kami berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan, secara khusus berdoa untuk GBI Arauna. Tuhan, kami rindu untuk punya tempat ibadah yang settle, yang kami bisa pakai untuk tidak pindah-pindah. Tuhan, Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lebih dari itu Tuhan, kiranya berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami yang saat ini bersama-sama ada di hadirat-Mu. Mari angkat kedua belah tangan saudara, kita terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberkati engkau, dan penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Kudus turun atas kehidupan saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun saya dan saudara diutus oleh Tuhan. Hidupmu dan hidupku menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan peliharaku